Biarkan saja orang ini pergi mencari kematian. Dan setelah nasib buruknya, ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk bergabung dan membunuhnya dalam satu gerakan. Mendengar transmisi suara seperti itu, badai beruang tiba-tiba cerah. Benar. Biarkan anak ini memintanya. Dia tidak percaya. Dia dan Yulan mencobanya dengan lembut dan keras tapi mereka semua malu. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan Guts Vestige ini? Pada saat ini, Ziyun sendiri memblokir dua pembangkit tenaga dua lapisan kesempurnaan surgawi. Untungnya, Youlan 8 terluka dan bijaksana, dan memiliki trik tersembunyi menunggu serangan diam-diam Qin Yichen. Tetapi meskipun demikian, Ziyun masih sedikit melelahkan. Saya merasa lebih buruk. Jika bukan karena mata orang-orang, dia ingin menunjukkan tubuh naga itu sekarang. Namun demikian, Ziyun 1 lawan 2 tidak mundur setengah langkah, dan serangannya bahkan lebih sengit dan kuat, karena dia tahu apakah bos bisa berhasil, dan hasilnya hanya beberapa langkah lagi. Dan untuk sesaat, dia adalah penghalang paling kuat dari bos. Pada titik ini, Qin Yichen Yu Guang melirik awan ungu yang diserang oleh serangan gabungan, dan mata bintang yang dingin dan parah membengkak, mengetahui bahwa tidak ada penundaan. Segera, dia mengangkat telapak tangannya dan melihat ke arah kelompok cahaya. Dalam adegan ini, Yulan yang selalu memperhatikan melihat situasinya, dan sudut mulutnya semakin konyol. Bocah ini, dia pasti punya trik bagus. Siapapun yang ingin lebih buruk dari menanggung badai, apalagi dibandingkan dengan dirinya sendiri. Badai beruang juga mencibir. Orang terakhir yang ingin menyentuh Guts Vestige secara langsung adalah Ying Yuan, dan tidak perlu dikatakan berapa akhirnya. Dan niat membunuh muncul di Xiong Baotong. Karena metode bocah ini sama dengan Ying Yuan, biarlah akhir hidupnya sama dengan Ying Yuan. Tapi dia tidak melihatnya. Bagian depan telapak tangan Qin Yichen bersentuhan dengan kelompok cahaya, dan ada nafas di cetakan telapak tangan. Nafas ini persis seperti yang didapat Hong Lian, dan itu berisi nafas yang menghancurkan klan macan tutul surgawi. Tapi karena terlalu lemah, tidak ada yang menyadarinya di aula besar yang membuat Xian Wei mengamuk dan terus bertarung. Namun, ketika Qin Yichen menahan nafas ini, dia hanya meraih kelompok cahaya. Pada saat kontak, Qin Yichen melihat kelompok cahaya di depannya, meledak menjadi semburan cahaya. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan itu, seperti Great Desolate, akan datang, dan sambil melawan roh abadi, sambil menonton kupu-kupu Qin Yichen, jantungnya bergetar hebat. Tampaknya nafas tidak bisa menipu sisa kehendak Wei Wei. Tuan muda hati-hati. Melihat konsekuensi yang sama dengan Youlan 3, Qin Yichen pada saat itu juga tegak dengan rambut dingin. Memacu kekuatan abadi hingga ekstrim, dan 10.000 baju besi Taoisme meledak menjadi emas dan tembaga cerah. Dan dalam momen singkat ini, Ziyun jelas merasakan niat membunuh Youlan 2 melonjak. Tidak baik. Bos mundur. Di antara kilatan cahaya dan cahaya, Qin Yichen ingin memflash dirinya sendiri, tetapi merasa ada kekuatan besar dalam kelompok cahaya ini, memegang telapak tangannya, dan tidak bisa keluar. Pada saat yang sama, Qin Yichen bahkan merasa bahwa kekuatan ini bertarung satu sama lain dengan kekuatan tubuh yang abadi. Ini berbeda dengan turbulensi yang melanda orang yang disentuh secara langsung, yang mengejutkan Qin Yichen, tetapi saat ini dia tidak dapat memikirkan banyak hal. Youlan 2 dan semua orang mendorong kembali Ziyun. Begitu mereka berhasil, yang berikutnya tujuannya pasti dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Ziyun meledak keluar dari Xian Wei, ganas dan ganas, meledak seperti raungan naga. Tetapi pikiran kedua orang itu tertuju pada Qin Yichen. Terlebih lagi bagaimana naga banjir dan binatang buas lainnya. Raungan begitu sombong. Untuk sesaat, aula besar keabadian bergetar hebat. Tetapi pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya tiba-tiba menghilang dan tertahan. Dan kelompok cahaya secara bertahap menghilang. Dalam beberapa napas pendek, ada pasang surut terus-menerus, yang membuat Qin Yichen tidak terduga. Dan andalan Lan, itu juga tidak terduga. Bagaimana bisa? Tanda seru. Apa yang digunakan anak itu? Benda keras dan lunak ini tidak berguna, dan itu membuat mereka malu. Mengapa mereka tidak membombardir anak itu? Keruntuhan dewa ini sepertinya jatuh ke tangan anak ini. Ziyun melihat adegan ini, tapi itu adalah ekstasi, sukses. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Harus hentikan anak ini. Melihat kelompok cahaya segera menghilang, mereka akan segera jatuh ke tangan Qin Yichen. Kedua Youlan bermata merah, dan kekuatan abadi mereka sangat kuat. Dan Ziyun juga mengatupkan giginya, dan di bawah pakaian yang diselimuti oleh kekuatan abadi, sisik emas ungu muncul, dan kekuatannya sendiri akan menghalangi kedua mata yang telah membunuh mata merah itu. Dua pembangkit tenaga Heavenly Layer Peak, jangan biarkan setengah langkah. Hai. Tiba-tiba, kelompok cahaya berubah menjadi streamer dan masuk ke Space Ring Qin Yichen. Pada saat ini, Qin Yichen sedang melamun. Apakah suku Guts Vestige of the Sky Leopard ini benar-benar berhasil? Memang benar bahwa napas mungkin memiliki kegunaan utama. Tetapi Qin Yichen masih merasa sedikit salah. Mungkin karena dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Sky Leopard.
tetapi tiba-tiba mendapat kesempatan untuk curiga. Tapi sekarang, Qin Yichen tidak punya waktu untuk mempertimbangkan terlalu banyak. Setelah Guanghua menuangkan cincin luar angkasa dan memastikan bahwa tidak ada fenomena alam untuk sementara waktu, itu adalah kilatan mata yang menatap Youlan dua orang. Nah, serahkan Guts Vestige. Vestige dewa ini milikku. Percaya atau tidak, aku mencabik-cabikmu. Youlan dua sangat marah karena Qin Yichen tidak berniat membunuh. Hanya kamu, bukankah kamu beruang bodoh yang menghormati senior ini? Lalu aku akan meninggalkanmu di sini untuk pemakaman. Tiba-tiba, kekuatan abadi Qin Yichen melonjak. Tetapi ketika dia hendak melepaskan tangan dan kakinya untuk bertarung dengan Youlan II, dia tiba-tiba merasa bahwa aula besar itu bergetar hebat di kakinya. Qin Yichen terkejut. Aula besar bergetar. Dia seharusnya tidak merasakan goncangan yang kuat dalam tendangan voli. Youlan II juga bergoyang. Wajahnya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, ini bukan getaran aula yang hebat, tapi ruang ini akan runtuh dan retak. Hong lama-lama, untuk sementara waktu, aula besar kuno dan megah, tanah runtuh. Dan bahkan kubah yang berisi roh abadi dari mural macam tutul langit retak dan berubah menjadi jalur batu besar. Balok dan pilar bergetar, dan bekas luka menyebar seperti kura-kura akar pohon. Guts Vestige sudah tidak ada lagi. Dewa mungkin tidak memiliki pemilik. Kehancuran ini akan hilang. Nak, pergi dari sini dulu dan bicara. Teratai merah tidak perlu diingatkan. Qin Yichen berubah menjadi aliran cahaya, mengalir berdampingan dengan awan ungu. Jangan lari. Nak, serahkan Guts Vestige. Kedua Youlan juga merespon dengan cepat, diikuti oleh tampang pembunuh. Saat ini, Yowolfes dan 1000 Royal League Powerhouse takut untuk tinggal, dan mereka takut untuk dimakamkan bersama orang-orang Tiambao dan terbang menjauh. Pergi. Dalam sekejap mata, Qin Yichen bergabung dengan 1000 kupu-kupu dan berubah menjadi cahaya yang mengalir. Kemanapun dia lewat, gerbang batu itu terus-menerus runtuh, seperti gempa bumi dan langit. Para pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan reruntuhan dan masih memiliki mentalitas untuk mengambil kebocoran. Apalagi perlu mengatakan bahwa pada saat getaran aula besar, mereka berebut untuk melarikan diri keluar. Melihat ke bawah, saya melihat kekuatan ilahi dari relik ini, mengubahnya menjadi sinar cahaya dan menghancurkan. Langit dan bumi bergetar terus, seolah-olah dewa spiritual akan datang, dan 8 pihak dihancurkan.